Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Alkitab berkata, satu kali aku bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi langit juga digoncangkan. Saudara dan saya hidup di tengah dunia yang sedang mengalami goncangan. Ada goncangan di geopolitik. Di Timur Tengah ada goncangan, Israel, Iran, ada goncangan juga, ada eskalasi di perbatasan Libanon. Ekonomi juga mengalami goncangan, ekonomi secara global sedang menurun. Ada perang dagang, di mana-mana ada PHK yang massal. Ada ketidakpastian di dalam pasar. Jadi bukan hanya geopolitik, ekonomi juga mengalami goncangan. Kesehatan mental menurun menurut WHO. Setelah pandemi banyak orang stres. Setelah pandemi banyak orang mengalami sakit mental. Kesehatan menurun. Ada goncangan di kesehatan masyarakat. Keluarga banyak yang tergoncang juga. Ada yang mengalami goncangan-goncangan di tengah-tengah keluarga. Ribut satu dengan yang lain. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada perceraian, ada goncangan di keluarga. Dan orang percaya juga sedang digoncang. Tapi yang digoncang adalah percayanya. Makanya Tuhan bilang, satu kali aku akan menggoncang bukan hanya bumi, tapi juga langit. Langit juga digoncangkan. Tapi saya percaya, saudara dan saya dipanggil bukan untuk tergoncangkan. Saudara dan saya dipanggil justru untuk menggoncangkan. Percaya bilang amin. Amin. Makanya kita harus miliki iman, kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan. Betul kita tinggal di tengah dunia yang mengalami goncangan. Betul ekonomi sedang ada goncangan. Betul geopolitik sedang ada goncangan. Tapi kita hidup di dunia ini, sumber kita bukan dari dunia ini. Sumber kita dari kerajaan Allah. Amin. Saudara bukan orang biasa. Saudara anak Tuhan yang maha tinggi. Amin. Saudara berasal dari sorga. Amin. Dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karenanya mengucap syukur dan beribadah dengan cara apa? Hormat. Takut di sana respect. Hormat, respect. Respect pada apa? Pada perkataan Tuhan. Amin. Bukan takut mengalami hukuman, bukan takut mengalami sesuatu yang buruk. Tapi takut maksudnya hormat, percaya bahwa Tuhan akan berbuat baik di hidupmu. Amin. Hormati apa yang Tuhan katakan. Hormati apa yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Saya mau bilang darahnya mahal. Darah Yesus mahal. Supaya selama engkau hidup di bumi, boleh ada goncangan di ekonomi, di kesehatan, tapi engkau yang percaya janji Tuhan, yang percaya pengorbanan Yesus, engkau akan melihat di atas kayu salib sudah dibayar, supaya ketika ada goncangan, saudara justru lihat pertolongan, lihat berkat, lihat kasih sayang Tuhan, lihat mujizat Tuhan, lihat kuasa Tuhan. Lihat tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Justru waktu kita ada goncangan, kita berpikir sesuatu yang buruk terjadi di hidup saya. Sebentar lagi ada kehancuran di hidup saya. Saudara sedang menghina darah Yesus. Maaf saya ngomong agak keras. Betul. Karena engkau ditebus mahal oleh darahnya. Yesus jadi miskin di atas kayu salib. Supaya engkau gak kekurangan selama hidup di bumi. Yesus ditinggalkan supaya engkau disertai. Kamu gak sendirian. Saudara yang lagi masalah, saudara yang lagi ada tantangan, saudara yang lagi merasa tertekan. Dari mimbar ini, saya mau katakan, Yesus sudah mati buat hidupmu. Oleh karena darah Yesus, surga ada di pihakmu. Bukan karena jasamu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kebaikanmu. Tapi karena darah Yesus. Mana tangan-tangan yang percaya pengorbanan darah Yesus? Saya mau lihat dulu. Saudara percaya pengorbanan darah Yesus? Karena pengorbanan darah Yesus dan karena saudara percaya darah Yesus, saudara gak sendirian. Pegang dadamu, bilang saya gak sendirian. Saya bersama Tuhan. Amin. Di tengah dunia yang bergoncang ini, iman kita gak akan goncang. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ketika goncangan-goncangan yang terjadi di sekitar kita berusaha menyakiti kita.
Paulus pernah satu kali datang ke suatu daerah, kemudian ada api unggun di sana, dan Paulus ikut juga bakar api di sana, ambil ranting-ranting, dan ini yang terjadi. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat yang ketiga, yuk kita lihat ayat firman Tuhan. Kalau sudah siap baca sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yuk kita baca. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Ada ular. Karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Kalau hari ini keadaan coba menggigit keyakinanmu, menggigit percayamu, apa yang harus kau buat? Kalau ekonomi dunia coba gigit kamu, apa yang harus kamu perbuat? Gigit kepercayaanmu, coba menyakiti, coba menggoncangkan kepercayaanmu, apa yang harus kamu perbuat? Kamu harus melakukan sama seperti Paulus lakukan. Di ayat 5, yuk kita baca sama-sama ayat 5, bilang apa di sana? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Paulus digigit ular, ular itu coba menyakitinya. Paulus ngapain? Ngibasin kayak gimana? Wih, kepret nih, mantap. Jawabannya kompak ini jemaat Jambu 2. Tadi pagi juga kepret gitu. Cuman di Jambu 2 loh, di Puri nggak ada yang jawab kepret. Di Cibubur juga nggak ada yang jawab kepret. Sore ini ada yang jawab kepret. Tadi pagi di sini ada yang jawab kepret juga. Jadi di kepret gitu ya. Kepret tuh di gimana coba? Coba saya mau lihat tangannya di gimana ya? Digoncangkan. Ketika iblis coba menggoncangkan percaya kita, kita harus bangun percaya kita, dan kita harus percaya bahwa Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Kita yang goncangkan iblis, buang ke dalam api, dan percayalah everything gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Boleh ada masalah, boleh ada tantangan, tapi saudara nggak boleh imanmu tergoncang. Dunia mengalami goncangan, tapi kamu anak Allah yang maha tinggi, kamu dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Imanmu nggak boleh goncang. Gimana iman nggak goncang? Next slide, ditulis. Yuk, Mazmur 16 ayat 8, New Living Translation. Bilang apa di sana? I know the Lord is always with me, I will not be shaken. Aku tahu Tuhan bersamaku, aku tidak akan goncang. Aku tidak akan goyah. Yang saya warnain kuning, tulisannya apa? I know. I know artinya apa? Aku tahu artinya apa? Aing nyaho katanya gitu. Itu bahasa Sundanya. Aku tahu artinya apa? Aku sadar. Aku aware. Aku menyadari. Yang datang khotbah minggu lalu. Waktu kita sadar apa? The Lord is always with me. Sadar Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Kenapa? Kita baik. Kenapa? Karena kita hebat. Kenapa? Karena gelar kita banyak. Kenapa Tuhan selalu bersama kita? Karena kita nggak pernah buat jahat. Kenapa Tuhan selalu bersama kita? Bukan karena jasamu. Tuhan selalu bersamamu karena korban Yesus di atas kayu salib. Amin. Dan waktu engkau tahu ini, the Lord is always with me. Aku sadar, kita kemarin bahas. Yesus ada di kubur itu. Maria nggak sadar ada Yesus di situ. Dia tetap sedih. Waktu dia sadar ada Yesus, dia bahagia, dia sukacita. Murid-murid, Yesus ada di situ. Jala ikan, dapat ikan banyak. Yesus ada di situ, dia nggak tahu, mereka nggak tahu ada Yesus. Mereka nggak kuat tarik jala. Berkatnya ada tapi nggak bisa diraih. Tapi waktu mereka sadar, seorang diri Simon Petrus menghela jala itu sampai ke darat. Apa yang harus kita lakukan di tengah dunia? Hari ini banyak goncangan. Hidup kita mungkin ngalamin banyak goncangan. Supaya kita nggak tergoncang. Apa yang harus kita ingat? Kita harus ingat, the Lord is always with me. Tuhan selalu ada bersama saya. Saya nggak sendirian. Pak, Bu, kamu nggak sendirian. Anak-anak muda yang sedang hadapi masalah, kamu nggak sendirian. Ada Tuhan bersamamu. Kalau kamu tahu ini, saya percaya masalah nggak bisa menggoncangkanmu. Kamu yang goncangkan masalah. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Ingetin kanan kirinya, bilang Tuhan selalu sama kamu. Amin.
Tuhan nggak pernah nggak sama kamu. Tuhan selalu bersama kamu. Kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan bela kita. Kita orang-orang yang percaya Tuhan sediakan berkat. Orang Kristen rata-rata percaya Tuhan penyembuh, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Tapi iblis berusaha membuat orang Kristen meragukan pemeliharaan Tuhan. Dia coba menggoncang, sebelum dia bisa goncang keuanganmu, sebelum dia bisa goncang keadaan rumah tanggamu, sebelum iblis bisa goncang kesehatanmu, dia akan goncang percayamu. Makanya percayamu gak boleh berubah. Untuk percayamu gak boleh berubah, kamu harus percaya ada Tuhan bersamamu. Setiap kali orang Kristen mengalami goncangan dan sesuatu yang buruk akhirnya terjadi di hidupnya, saya menyebutnya seperti ini. Iblis telah berhasil meyakinkan orang itu bahwa Tuhan gak bisa dipercaya. Tuhan memang bisa memelihara, tapi apakah Tuhan memeliharamu? Iblis akan kasih tanda tanya itu. Tuhan memang baik, apakah Tuhan baik kepadamu? Tuhan baik memang. Mungkin buat orang lain, buat kamu terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa, terlalu banyak kecerobohan. Tuhan menghukummu. Jangan hidup agamawi. Itu orang-orang agamawi, maka hidupnya gak berubah. Kita orang-orang yang percaya darah Yesus menguduskan kita, darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus mengampuni kita. Iblis tugasnya buat orang Kristen ragu. Waktu orang Kristen ragu, imannya goncang. Waktu imannya goncang, tinggal tunggu rumah tangganya goncang, tinggal tunggu kesehatannya goncang, ekonominya goncang. Sebelum dia bisa goncangkan apa yang kelihatan, dia goncang yang gak kelihatan. Percayamu digoncang. Waktu Tuhan bilang kepada orang Israel, diperbudakan di Mesir, aku akan bawa kalian ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Saya mau tanya, janji itu buat semua orang Israel atau sebagian orang Israel? Mana yang bilang semua, angkat tangan. Oh, sedikit yang tahu. Oke, semua. Yang bilang sebagian? Nggak ada ya, berarti cocok ya semua ya. Tuhan bilang buat semua orang Israel. Waktu Yosua masuk tanah Kanaan, apakah semua masuk? Enggak semua masuk. Angkatan pertama yang keluar dari perbudakan yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Yang lain mati, enggak masuk. Angkatan kedua yang masuk. Kenapa mereka enggak masuk? Waktu mereka mengintai, mereka bilang begini, ada raksasa di sana. Mereka bilang begini, tembok besar ada di sana halangin kita. Medan perangnya susah. Kenapa orang Kristen gak nikmati berkat? Emang dunianya lagi susah. Emang dunianya lagi krisis. Saya mau bilang, gak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan buat anak-anak Tuhan. Amin. Gak ada yang bisa menghentikan. Ingat, Yusuf hidup di zaman di mana seluruh dunia kelaparan. Apakah Yusuf kelaparan? No, Yusuf diberkati Tuhan dengan gandum yang melimpah. Sehingga orang cari gandum bahkan datang kepada Yusuf. Apa yang buat orang Israel gak masuk ke tanah Kanaan, gak nikmati berkat, gak ngalamin mujizat? Apa yang buat mereka gak masuk? Alkitab bilang, Ibrani 3 ayat 19. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa? Tidak percaya. Jadi jangan tidak percaya. Percaya Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Amin. Nah, waktu saudara percaya Tuhan akan berbuat baik kepadamu, kau sedang beribadah kepada Tuhan dengan hormat, respect. Dan kau percaya janjinya. Kau boleh ada sakit, boleh ada diagnosa dokter yang bilang gak bisa sembuh. Tapi di tengah diagnosa dokter yang bilang gak bisa sembuh, percayamu gak berubah. Aku percaya oleh bilur darah Yesus, aku pasti sembuh. Amin. Sakitnya ada, goncangannya ada, tapi imannya gak boleh goncang. Percayanya gak boleh berubah. Yang buat mereka gak masuk ke tanah Kanaan, karena mereka tidak. Yang buat orang-orang di Nazaret gak lihat mujizat, karena dia melihat Yesus dari kecil. Yesus, Nazaret kota kelahiran Yesus. Kita tahu dia lagi kecil. Mereka meragukan Yesus. Waktu mereka meragukan Yesus, gak ada mujizat. Yakobus bilang,
orang yang ragu, orang yang bimbang, jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Jadi hari ini buang semua keraguanmu. Jangan biarkan apa yang kamu lihat menggoncang imanmu. Jaga imanmu. Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Tuhan selalu baik kepadamu. Tuhan ada bersamamu. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Percaya kebaikan Tuhan akan terjadi di hidupmu. Jangan ragukan Tuhan. Satu kali Tuhan berkata kepada Paulus, Tuhan bilang begini, jangan terintimidasi. Jangan takut. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9. One night the Lord spoke to Paul in a supernatural vision. Dalam penglihatan yang supranatural, Tuhan bicara kepada Paulus. Dan Tuhan bilang apa? Don't ever be afraid. Perkataan yang sama hari ini buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Don't ever be afraid. Saya tahu kalau kita lihat berita bisa takut, goncangan di mana-mana. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, don't ever be afraid. Jangan pernah takut. Gimana caranya jangan pernah takut? Speak the word that I give you. Perkatakan janji Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang tidak duduk bersama orang fasik. Berjalan bersama apalagi? Duduk, berdiri. Berbahagialah orang yang hanya mengandalkan perkataan Tuhan. Bicara perkataan Tuhan. Bukan pendapat logika dunia semata. Hikmat dunia semata. Pak Pendeta, tapi kan kita harus pakai hikmat. Saya setuju, kita harus pakai hikmat. Kitab Yakobus bilang ada 4 hikmat. Hikmat yang datang dari atas, berarti dari Tuhan. Dari dunia, dari setan, dari manusia. Hikmat yang mana yang kamu pakai? Saya sebagai hamba Tuhan, saya pakai hikmat yang dari Tuhan. Apa hikmat yang dari Tuhan? Di tengah banyak goncangan, Tuhan janji, Tuhan pasti berbuat baik, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan selalu ada bersama saya. Amin. And don't be intimidated. Jangan terintimidasi. Bilang kanan kirinya, jangan terintimidasi. Amin. Gimana caranya jangan terintimidasi? Ayat 10 bilang begini, ingat lagi nih. Because I am with you. Pegang dadamu, bilang saya nggak sendirian. Pegang dadamu, bilang ada Tuhan Yesus selalu bersama saya. Amin. Dan ketika Tuhan bersamamu ada janji Tuhan. Yuk kita baca. No one will be able to hurt you. Kata you ganti mi sambil pegang dadanya. No one will be able to hurt me. Ketika Tuhan bersamamu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tidak ada yang bisa membuat imanmu goncang. Tidak ada yang bisa membuat percayamu goyah. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersamamu. Iblis coba menggoncangkan bukan ekonomimu, menggoncangkan bukan kesehatanmu dulu, tapi dia coba goncangkan percayamu. Ketika masuk ke ATM BCA, masukin ATM-nya, cek saldo, pencet PIN-nya, waktu keluar angkanya 0. Sementara banyak kebutuhan, sementara banyak yang harus dibayar. Ketika lihat 0, ini yang harus engkau yakini. Yang aku lihat gak boleh menggoncang percayaku. Yang aku lihat gak boleh mengubah percayaku. Aku percaya Yesus jadi miskin di atas kayu salib supaya aku selama hidup di bumi tidak kekurangan. Oke, saldonya 0, tapi itu tidak buat percayaku berubah bahwa Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati aku, Tuhan pasti tolong aku. Amin. Alkitab yang bilang supaya imanmu gak goncang. Perkatakan janji Tuhan. Alkitab yang bilang burung pipit di udara gak kerja, gak menabur, gak menuai. Itu burung pipit kalau mati, kita gak ketemu di surga. Enggak ada dia, gak ada rohnya. Tuhan bilang, tidak ada yang jatuh mati kelaparan. Selalu dikasih makan tiap hari sama Bapa di surga. Lebih lagi kamu lebih berharga dari burung pipit. Kamu anak Tuhan yang maha tinggi. Kamu pasti dipelihara. Jangan biarkan matamu membuat percayamu berubah. Hanya karena lihat banyak intimidasi di sekitarmu, banyak goncangan di sekitarmu. Bukan berarti Tuhan tidak genapi janjinya. Amin.
Kadang-kadang kita tidak melihat berkat Tuhan di hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena percaya kita berubah. Hari ini biarlah percayamu tidak berubah. Tuhan selalu bersamamu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Pegang dadamu, bilang percaya saya, nggak boleh goncang. Amin. Bilang dunia boleh bergoncang, tapi percaya saya nggak akan bergoncang. Amin. Sakit boleh ada, dokter boleh bilang nggak bisa sembuh, tapi itu nggak goncangkan percaya saya. Saya percaya semua penyakit saya di atas kayu salib, tidak ada yang tersisa, sudah diselesaikan Yesus, dan oleh bilurnya saya pasti sembuh. Saya akan lihat kesembuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Tuhan bukan hanya selalu bersamamu, tapi Alkitab bilang Tuhan selalu sayang kamu. God told me. Demnya ganti me, oke? Kita baca sama-sama. God told me. Amin. Apa katanya? I've never quit loving you, never will. Romantis banget Tuhan kita. Aku gak akan pernah berhenti sayang kamu. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa, tapi di tengah tantangan hidupmu, di tengah masalahmu, kau perlu tahu ini. Ya, mungkin kau sudah tahu ada masalah di hidupmu, mungkin kau tahu ada diagnosa dokter di hidupmu, mungkin kau tahu ada masalah di kantormu, kau tahu itu, ada orang-orang yang menyerangmu, kau tahu itu. Tapi hari ini, sore ini, dari mimbar ini saya kasih tahu, Tuhan selalu sayang kamu, dan Tuhan tidak akan pernah berhenti sayang kamu. Kamu harus tahu itu, karena iman bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Orang yang tahu dikasih, dia bisa expect. Makanya kalimat berikutnya expect. Dia bisa berharap, dia bisa melangkah, dia bisa percaya. Jangan biarkan percayamu digoncangkan. Pegang dadamu, bilang Tuhan selalu sayang saya. Bilang kanan kirinya, Tuhan selalu sayang kamu. Amin. Mungkin masalah belum selesai, mungkin sebentar pulang gereja ada urusan yang harus dibereskan. Pegang bekal janji Tuhan ini. Tuhan selalu sayang kamu. Kalau engkau tahu Tuhan selalu sayang kamu, engkau punya harapan. Dan ketika Tuhan bilang, aku selalu sayang kamu, itu artinya Tuhan mengampuni kamu. Jadi jangan ingat-ingat kesalahanmu. Orang boleh ingetin kesalahanmu, tapi mereka gak punya hak sesungguhnya ngingetin kesalahanmu, karena mereka gak menebusmu di kayu salib. Tuhan yang menebusmu di atas kayu salib. Kalau Tuhan bilang, aku gak akan pernah berhenti sayang kamu, artinya Tuhan buang semua kesalahanmu sejauh timur dari barat. Timur sama barat gak akan ketemu, sampai ke dalam tubir laut. Kalau Tuhan bilang, aku selalu sayang kamu, artinya untuk kecerobohan, kegagalan, kelalaianmu di hari yang lalu, ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan sudah lupakan, dan Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Amin. Siapa yang percaya Tuhan akan berbuat baik kepadamu? Bulan Mei ini, Tuhan akan berbuat baik kepadamu. Amin. Tahun ini, Tuhan akan berbuat baik di bisnismu yang bisnis. Amin. Anak muda, tahun ini, bulan ini, Tuhan akan berbuat baik untuk masa mudamu. Amin. Karena Tuhan selalu sayang kamu. Kalau Tuhan bilang, Tuhan selalu sayang kamu, yang pertama Tuhan artinya mengampunimu, gak ingat kesalahanmu. Kalau saya sayang istri saya, Ibu Tiwi Purnama Sari, I love you. Dia paling sebel nih kayak gini nih katanya. Kamu ngapain sih bawa-bawa aku di mimbar? Kalau saya bilang I love you, saya gak ingat-ingat kesalahan dia. Sebesar apapun kesalahan dia, saya gak ingat-ingat. Karena rasa sayang itu membuat kesalahan gak ada artinya. Karena saya sayang dia. Karena Tuhan sayang kamu, kesalahanmu udah diampuni. Jadi jangan ingat-ingat kesalahanmu. Iblis maunya kamu ingat-ingat kesalahanmu. Membuatmu ragu, membuat imanmu bergoncang. Waktu imanmu bergoncang, bahaya. Satu kali kesehatanmu bisa bergoncang, keuanganmu bisa goncang, hidupmu bisa goncang. Jaga percayamu. Tuhan selalu sayang kamu. Kalau Tuhan bilang selalu sayang kamu, Tuhan gak akan pernah pergi dari hidupmu. Tuhan selalu bersamamu. Amin. Kemarin kan saya bilang kan,
Berapa minggu lalu tuh saya ke 3 hari. Gak betah. Kenapa? Karena saya sayang istri saya sayang anak saya. Karena saya sayang istri saya sayang anak saya ingin selalu bersama mereka. 3 hari aja gak betah. Saya mau bilang, Tuhan sangat sayang kamu. Tuhan gak pernah tinggalin kamu. Jadi jangan gentar, jangan ragu. Hadapi masalahmu, hadapi tantanganmu. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Mana yang percaya Tuhan gak tinggalin kita? Mana yang bersuka cita Tuhan gak tinggalin kita? Tuhan bersama kita. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Percaya kita membuat kita mengalami hal yang beda dengan banyak orang. Saya ulang, percaya kita membuat kita mengalami hal yang berbeda dengan yang dialami secara umum bagi banyak orang. Percaya kita membuat kita ada di hari yang sama, di waktu yang sama, di tengah dunia yang ngalamin goncangan, hidup di momen yang sama, ekonomi global lagi tergoncang, geopolitik lagi tergoncang, ekonomi lagi tergoncang, tapi kita tidak mengalami yang sama seperti kebanyakan orang. Kenapa? Karena percaya kita yang beda. Di hari yang sama, bisa ada 2 kejadian berbeda. Di saat goncangan terjadi, hari-hari ini kita hidup di tengah dunia yang sedang mengalami goncangan. Apa yang kamu percaya menyebabkan kamu mengalami satu dari 2 pilihan ini, masa sukar atau mujizat. 2 Timotius 3 dimulai dikatakan dengan perkataan ini, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab berdusta? Enggak. Kita hidup di hari terakhir. Kita boleh lihat masa sukar di mana-mana. Tapi Joel 2 berkata, pada hari terakhir, hari yang sama, waktu yang sama, Alkitab bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Di mana ada roh Tuhan? Kisah 1 ayat 8. Di sana ada kuasa. Di mana ada kuasa? Di situ ada mujizat. Amin. Mana yang kamu percaya? Mana yang kamu andalkan? Janji Tuhan, perkataan Tuhan, atau pendapat dunia? Waktu engkau tidak memperhatikan pendapat Tuhan dan memperhatikan pendapat dunia dan percayamu goncang, engkau mengalami masa yang sukar. Tapi waktu engkau percaya janji Tuhan, Tuhan gak akan tinggalkanmu, Tuhan selalu bersamamu, Tuhan selalu sayang kamu. Di tengah masa sukar, kamu beda, kamu ngalamin mujizat, kamu ngalamin pemeliharaan Tuhan, kamu ngalamin pembelaan Tuhan. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus dalam khotbahnya memperkatakan ini. Di dalam Lukas 4, sampai di poin ini saya mau tanya dulu yang diberkati firman Tuhan. Yang rohnya sudah menyala-nyala. Yang udah mau loncat rasanya bersuka cita, melambaikan tinggi tangannya. Yuk kita sorak-sorai bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus bilang begini, oke, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan hari ini banyak goncangan, ada goncangan ekonomi. Tapi Yesus di zaman Yesus bilang begini, Lukas 4 ayat 25, dan aku berkata kepadamu, kata Yesus, dan kata-kataku ini benar. Kalau saudara baca di Alkitab tertulis, ini hurufnya merah semua. Karena ini perkataan Yesus. Dari mulut Yesus keluar. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat. Ada goncangan ekonomi di zaman Elia. Menimpa seluruh negeri, seluruh dunia. Hari ini ada goncangan ekonomi di dunia? Iya. Yesus bilang, zaman Elia juga ada goncangan ekonomi. Seluruh dunia ngalamin goncangan ekonomi. Zaman Elia. Tapi Yesus mengingatkan satu janda di mana Elia dipelihara. Elia diutus bukan kepada orang Yahudi. Karena waktu Yesus khotbah ini, ada orang Yahudi yang menolak percaya. Yesus bilang, di zaman Elia juga ada yang gak percaya. Tapi di zaman Elia ada yang percaya dan lihat sesuatu yang beda. Yaitu janda di Sarfat, di tanah Sidon. Janda ini kenapa? Apa yang dia alami?
Di tengah dunia kelaparan hebat, dia didatangi Elia, dan Elia bilang begini, ambilkan aku minum. Lalu waktu dia mau ambil minum, Elia bilang, sebentar ibu, buatkan aku roti. Lalu janda ini bilang begini, bagaimana mau buatin kamu roti? Aku cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, sebentar aku masak, jadi roti, bagi 2 sama anakku, kita nggak tahu setelah itu makan apa lagi, mungkin besok kita mati. Tapi Elia bilang begini, oke, itu pendapatmu, dengar pendapat Tuhan. Buat dulu bagiku roti bundar kecil, maka minyakmu nggak akan habis-habis, tepungmu nggak akan habis-habis. Alkitab bilang apa? Janda itu melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Tindakannya hasil dari percaya apa? Janji Tuhan. Di tengah resesi, kamu bisa kelimpahan. Dia buat Elia. Apa yang terjadi? Tepungnya nggak habis, minyaknya nggak habis. Di zaman resesi itu, mungkin banyak orang ngalamin masa sukar, tapi buat orang yang pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan, dia nggak ngalamin masa sukar, dia ngalamin pemeliharaan Tuhan yang secara ajaib, secara supranatural dia alamin kelimpahan. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Pada zaman Elisa, di Elia sekarang Elisa. Pada zaman Elisa ada goncangan di kesehatan, banyak orang sakit kusta. Tapi cuma satu yang sembuh. Siapa? Naaman. Yang dengar kata pembantunya di Israel ada nabi bisa menyembuhkan. Dia datang ke Israel, mau jumpai Elisa. Elisa nggak jumpai dia, Elisa suruh bujangnya bilang, suruh dia celupin dirinya ke sungai Yordan 7 kali. Dia sempat tersinggung, nih pendeta sombong banget, nih hamba Tuhan sombong banget. Setidaknya keluar ke, unyeng-unyeng ke kepala, doain ke sebentar. Dia cuma suruh nyebur di sungai Yordan. Dia sempat mau balik, tapi dia ada di lingkungan yang baik. Pekerjanya bilang, udah lakukan saja, percaya saja. Dan dia memilih percaya, dia ceburin dirinya ke sungai Yordan 7 kali. Dan hasilnya, banyak orang sakit kusta nggak sembuh. Ada masalah, ada goncangan di kesehatan. Banyak orang kena masalah gara-gara sakit penyakit. Naaman beda, karena Naaman percaya dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang lebih memilih percaya pada janji Tuhan. Amin. Dan mungkin banyak orang di Mei atau 2025 ngalami struggle, kesulitan, kesusahan. Tapi saudara akan lihat Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan nyatakan kasih sayangnya. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Puji Tuhan, haleluya. Sampai di poin ini diberkati firman Tuhan. Tengok kanan kirinya bilang, jangan biarkan iblis goncang imanmu. Amin. Pegang dadamu bilang, percaya saya gak boleh berubah. Amin. Dunia boleh berubah, ekonomi boleh berubah, kesehatan bisa berubah, tadinya sehat jadi sakit. Tapi percaya gak boleh berubah. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tertarik sama orang yang percaya. Ingat waktu pemusik, boleh siap-siap dulu pemusik, minta nada di Ingat waktu ada orang lumpuh dibopong teman-temannya naik ke atas, dibongkar atapnya, kemudian diturunkan depan Yesus. Dan sebelum Yesus, di ayatnya bilang begini, sebelum Yesus bilang, angkatilamu, dosamu diampuni, dan orang itu ngalamin mujizat yang lumpuh, jadi berdiri berjalan. Sebelum kalimat itu keluar, ada satu kalimat yang menarik. Kalimatnya gini, ketika Yesus melihat iman mereka. Apa yang Yesus lihat? Iman. Waktu Yesus lihat iman, ada mujizat. Saya percaya, di sore hari ini, Tuhan sedang bangkitkan imanmu. Saya percaya sementara saya khotbah dalam hatimu, engkau beriman. Mungkin kau mengucapkan deklarasi iman dari dalam hatimu. Aku percaya utangku pasti lunas. Aku percaya sakitku pasti sembuh. Aku percaya Tuhan pasti bela rumah tanggaku. Aku percaya anak-anakku pasti diberkati. Aku percaya bisnisku pasti lewati
struggle ini dan keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya dari surga Tuhan lihat imanmu. Dan waktu surga lihat imanmu, mujizat terjadi di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau tadi di hari yang sama ada dua kejadian berbeda. Di waktu hujan dan banjir ada dua kejadian juga yang beda. Waktu hujan dan banjir ada dua orang yang sama-sama bangun rumah. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang sedang membangun di hidupnya. Mungkin bangun kerohaniannya, bangun hubungan sama orang lain, bangun kehidupan pribadi, mungkin lagi bangun bisnis. Tapi ada yang sedang membangun hari ini mungkin. Alkitab bilang seperti ini. Di hujan dan banjir terjadi dua kejadian berbeda. Yang satu rumahnya utuh, itu angkanya 2 lah gitu. Satu itu sebenarnya. Yang satu kejadian rumahnya utuh, yang satu rumahnya roboh. Ingat perumpamaan Yesus? Ada yang membangun rumah, ada hujan datang, banjir datang, roboh. Ada yang bangun rumah, hujan datang, banjir datang, rumahnya utuh. Yesus bilang begini, untuk orang yang dengar firman dan melakukannya, ia seperti orang yang bangun rumah di atas batu karang. Waktu hujan datang, banjir datang, rumah itu tetap utuh. Tapi orang yang dengar firman lalu tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bangun rumah, sama-sama bangun rumah, tapi di atas pasir. Waktu banjir datang, hujan datang, rumahnya hancur, rumahnya roboh. Tugas saya selesai hari ini untuk sampaikan buat saudara bahwa dunia sedang bergoncang, tapi imanmu gak boleh bergoncang. Kenapa imanmu bisa gak bergoncang? Tuhan bersamamu, Tuhan gak berhenti sayang kamu, Tuhan selalu menemanimu. Amin. Keluar pintu gereja, kalau saudara mau gak lakukan, saudara gak mau ingat, itu urusan saudara. Tapi rumahmu pasti roboh. Tapi kalau engkau lakukan, engkau pegang imanmu, engkau percaya, rumahmu tetap utuh. Dan kau akan lihat Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan tolong sepanjang Mei 2025. Ya, tepuk tangan yang dahsyat. Yang diberkati firman Tuhan, saya mau lihat tangan-tangannya. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama bilang saya harus jaga percaya saya. Pegang dadamu, bilang percaya saya tidak boleh berubah. Bilang boleh banyak goncangan di dunia, iman saya gak akan goncang. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu, kebajikan, kemurahan, kebajikan selalu ku puji, ku sembah. Kita boleh beri tepuk tangan sama-sama, tepuk tangan buat Yesus.